bahayanya jika kita mengulangi lagi dosa yang pernah kita akui sebagai hilaf. Mau tahu bahayanya? Orang yang suka mengulangi hilaf itu. Mau tahu? Bahayanya menjadikan sifat pribadi itu yang hilaf itu menjadi sosok buat diri kita. Ciri khas seseorang itu. Tukang lupa. Mariam ya. Jadi sosok sifat dia, pribadi dia, hati-hati loh. Itu akan menjadi kepribadian buat di seseorang yang senantiasa berkata hilaf, ketahuan. Identitas, ciri khas atau apapun. Itu yang membahayakan. Padahal kata hilaf itu pasti identik dengan keburukan. Identik dengan keburukan. Karena tidak ada orang mengakui kehilafannya itu adalah merupakan kebaikan. Pasti berkata itu kebaikan saya. Padahal dia tidak sengaja sih. Tidak sengaja melakukan kebaikan. Mohon maaf jamaah. Oh jamaah. Apalagi orang-orang yang menjadikan hilaf itu suatu yang kebiasaan. Menutup ilmu yang akan datang padanya. Menutup kebaikan-kebaikan yang ada datang padanya. Mohon maaf kita ini mesti berusaha untuk mencari. Berusaha untuk merubah diri. Berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi ketika kita sudah masuk dalam ranah mengulangi hilaf itu. Mengulangi kesalahan itu. Seakan-akan kita sudah menutup pintu kebaikan. Menutup pintu ilmu pada diri kita. Hati-hati. Ketika orang berbuat kesalahan ataupun dosa yang disebut dosa itu akan menjadikan titik-titik hitam. Titik hitam. Tidak ada dosa kecil kalau selalu diulang-ulangi. Iya. Dan ingat, ketika orang melakukan itu pun akan mendapatkan keburukan. Apa keburukan itu? Susah untuk meraih hidayah dari Allah. Ini kita berusaha untuk mencapai hidayah. Ibu, pernah nggak merasa hilaf itu diulangi? Terus dia berkata mudah-mudahan saya tidak ulangi lagi. Pernah kan? Pernah kan? Tapi ibu selalu ulangi lagi kan? Tapi berusaha untuk mengulangi lagi? Jangan, bagus. Mohon maaf, ibu-ibu itu paling panjang dan paling sehat. Karena suka lupa di dapur. Lupa di mall berjam-jam. Lupa dengan anaknya. Asik ngobrol di rumah tetangga. Tahu-tahu suaminya sudah pulang. Lupa masak. Masak dilupa. Ini hati-hati. Ketika manusia sudah menutup pintu kebaikan. Ketika manusia menjadikan sifat hilaf itu. Kesalahan itu berulang-ulang. Ketika rahmat Allah sudah tertutup padanya. Karena dia sendiri yang menutup. Karena mengulangi kesalahan itu. Maka jangan harap engkau menjadi orang yang baik. Kita akan berusaha untuk jadi baik. Tiap hari kita akan berusaha jadi baik. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin. Itu rugi. Dan termasuk bangkrut orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin. Yang harusnya kita jauh lebih baik dan lebih baik. Jadikan hilaf itu pembelajaran buat kita untuk tidak mengulangi. Jangan jatuh di lubang yang sama. Sekalipun kita tidak salah karena kita jatuh di lubang karena kita tidak tahu kalau ada lubang. Tapi kalau kita ulangi lagi lubang lagi, harusnya kita tahu selalu ada lubang berarti turun ke bawah, liatin. Seperti itu. Itu harusnya. Ketika kita sudah keseleo dan sudah tahu bahwa di situ ada bahaya, ya harusnya jadi pembelajaran. Makanya orang akan jadi mahir, orang akan jadi ahli disebabkan adanya rintangan yang ada padanya. Kadang-kala manusia itu akan mendapatkan musibah ataupun bala. Ini bedanya. Kalau bala itu tidak mungkin kita lewati, pasti akan datang. Tapi kalau musibah pasti datang kan, betul tidak? Tahu nggak musibah dengan bala? Musibah terjadi karena dirimu sendiri yang minta itu. Mohon maaf, bisa nggak orang tidak terjatuh? Bisa asalkan hati-hati. Lari di tangga lari, ya jatuhlah. Ibu tidak punya gigi.
terus makan kacang. Repot sendiri. Sudah tahu kalau kita makan, nah ada namanya, itu sudah alami, sudah terjadian, pasti seperti ini kejadiannya. Kenapa kamu tidak belajar? Tidak belajar dari kejadian yang ada. Alam sudah memberikan tanda-tandanya. Oh mendung, tetap nyuci. Kenapa? Hah? Takut bau udah direndam, Takut bau kalau tidak katanya udah cuci. direndam. Kalau begitu, ibu jangan rendam. Sudah tahu mau hujan, jangan rendam pakaiannya, nanti bau. Ah, tuh Bu. Makanya mohon maaf kepada siapapun, jangan menjadikan hilap itu jadi kebiasaan. Betul. Karena ibu akan jadi jelek. Nauzubillah. Bukan mukanya ya. Bukan mukanya tapi sifatnya. Sifatnya. Tapi tadi kalau saya udah setuju. jadi kebiasaan bukan hilaf lagi namanya. Tapi tadi Ustadz bilang jadi identitas. Contoh si Fulan. Si Fulan yang mana itu loh yang sering telat. Wah si Fulan mana itu loh yang suka malak ya kan. Si Fulan mana loh itu loh yang tukang tidur. Nah gak enak banget tuh kalau udah kayak gitu tuh ya. Tadi begitu ya? Enggak Pak Ustadz saya kasih contoh. Ya Allah jadi identitas diri nyangkut sama Hati-hati. nempel sama namanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena kadang-kala Allah memaafkan kita karena ketidaktahuan kita. Allah Betul. memaafkan kita karena ketidaksadaran kita. Betul. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, aduh, nauzubillah. Oh, aduh. Tapi ada yang parah. menarik ini Mas Fadli yang disampaikan tadi Pak Ustadz. Bahwasanya sebenarnya Islam itu adalah agama yang tidak mengajarkan kamu begitu saja. Allah selalu katakan dalam Al-Quran, afala ta'akilun, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun. Don't you think, tidakkah kamu berpikir gitu loh. Jadi Islam ini adalah agama yang membuat kita berpikir. Betul. Berpikir bukan hanya mengikuti saja apa yang dibilang kiai itu saja diikuti. Tidak. Tapi Islam sebenarnya membuat kita berpikir, memerintahkan kita untuk berpikir. Masya gitu. Allah. Nih ayo semangat banget nih pagi-pagi ini Bu. Masih semangat gak Bu? Senang ya Bu ya. Nih buat jamaah yang di rumah setelah ini nanti kita akan mendengarkan juga ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Dan juga buat jamaah yang di rumah, telepon aja ke sini sekarang nih ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Karena akan kita bagi-bagi rezeki, insya Allah ada jutaan rupiah buat jamaah yang ada di rumah. Tapi sebelumnya saya mau minta dihibur dulu nih, mohon maaf. Udah jauh-jauh datang ke sini ada Mbak Ayu. Oh iya. Bu, Tapi- senang gak Bu dengar suaranya Mbak Ayu Bu? Mbak Ayu kan Senang. pemain film, Ah. pemain sinetron, Ah. dan penyanyi. Penyanyi Tapi sekarang. biasanya Mbak Yu kalau nyanyi lagu buatan sendiri loh. Oh iya ya, Hari ini buatan biasanya ciptaan sendiri. ya? Aku yang Hari ini bikin. ciptaan sendiri juga nih. Masya Allah. Oh aduh aku udah gak sabar. Yuk Bu kita kasih tepuk tangan buat Mbak Ayu, silakan. Negeri Pelangi. Negeri Pelangi. Ibu goyang ya. Aku melangkah lagi, mencoba memberanikan diri, melewati semua keraguan yang ada di dalam hati. Hujan pun turun membasahi, mengiringi langkahku. Ku temukan tempat yang indah, oh indahnya negeri pelangi. Ku terjaga dalam bayangmu, menghiasi mimpiku yang sepi. Kau ajak aku bernyanyi, menari di atas kelip bintang yang tinggi. Malam pun berganti hari, negeri pelangi masih di hati, menyambut beningnya pagi. Hari indah berwarna-warni. Islam itu indah, menyambut pagi. Hari indah berwarna-warni. Hujan pun turun